Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohman Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذو الشرفين وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا العامل فلا أحد أبر في كوننا منه ولا نعمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مبتهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, sampai bab babu ma yaqulu hala khuruji min baiti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi. Amin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqulu hala khuruji min bait. Bab tentang apa yang seharusnya dibaca oleh seseorang ketika dia keluar dari rumahnya. Mungkin sebagian sudah tahu, tapi mungkin belum diamalkan. Sebagian belum tahu, ya tidak mengamalkan, belum tahu. Ya. Berangkat buru-buru. Sering begitu. Kita merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawaina an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Asmah Hindu. Ummi Salamah itu maksudnya adalah Hindu. Si Rasulullah. Kenapa Ummi Salamah? Karena istrinya ya Abu Salamah. Istri Nabi. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi, apabila beliau keluar dari rumahnya, qala, dia membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ini yang dibaca Nabi. Mungkin kita sebagian juga sudah membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Lalu ditambah Allahumma inni a'udzubika an adilla au udilla au azilla au uzilla au udlima au amna au udlama au ajhala au yujhal alayya. Haditsun sahih rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Qala Tirmidzi haditsun sahih. Hakadha fi riwayati Abu Dawud. An adilla au adalla au azilla au uzalla. Wa kadha fil baqi bi lafdhil Aujid ya, fi riwayat Tirmidzi a'udzu bika min an nazila. Wa kadzalika nudhal wa nudhlama wa nujhal ila bil jam'i. Wa fi riwayatin Abu Dawud ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baitihi illa rafa'a tarfahu ila as-sama' fa qala Allahumma inni a'udzubika. Fi riwayati wali kana idza kharaja min baiti qala kama dzakarna. Jadi ketika Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau sendiri, doanya tadi itu. Selain dari Bismillahirrahmanirrahim, ya, ditambah lagi dengan Allahumma inni a'udzubika an adilla au udilla. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu dari menyesatkan orang lain, au udilla atau disesatkan. Ya. Bareng-bareng ya, kita bareng-bareng ya baca. Allahumma inni a'udzubika an adilla
au udilla, au azilla, au uzilla, au udlima, au udlama, au ajhala, au yujhala alayya. Ayo baca. Apa? Apa? Dobit, semua dobit apa ya? Jadi mohon perlindungan kepada Allah. Pertama, Allahumma inni a'udzubika an a'udillah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu untuk berbuat menyesatkan orang lain atau disesatkan oleh orang. Jadi jangan kita ini mohon perlindungan, jangan sampai kita ini nyesatin orang atau disesatkan orang. Penting. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia juga boleh. Apa? Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari menyesatkan orang atau disesatkan orang. Ya, au azilna au zilla. Atau jangan sampai ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu ini ya Allah. Jangan sampai saya ini menggelincirkan orang atau digelincirkan. Ustaz, kiai saya nggak bisa bahasa Arab, susah nampaknya, nggak tahu udah tua apa gimana, dedel banget saya, lapor begitu Pak. Ya nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia. Seperti Nabi, kita bukan orang Arab, nah, nggak apa-apa. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, au udlima au udlama. Juga aku mohon perlindungan kepadamu dari kemungkinan kami ini menzolimi orang atau dizolimi oleh orang. Jangan sampai kita ini menzolimi orang lain atau kita dizolimi oleh orang. Kan ada dua kemungkinannya. Kalau enggak aktif menzolimi orang lain, ya berarti pasif dizolimi orang. Ada dua. Sekarang saya begini nggak ada kampanye gitu ya. Kalau kemarin sebelum di pilkada saya begini nih, diubrak-abrak orang. Wah ini SS ya gitu katanya. Nah sekarang udah enggak. Jadi kemungkinan ada tadi itu menyesatkan orang atau disesatkan orang, menggelincirkan orang atau digelincirkan orang, menzalimi orang atau dizalimi oleh orang lain. Nah itu kemungkinan. Au ajhala au yujhala. Yang keempat adalah kemungkinan kita ini membodohin orang atau dibodoh-bodohin oleh orang. Ya kita mohon berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya mohon berdoa kepadamu jangan sampai saya ini membodohin orang atau dibodohin oleh orang lain. Nah ini insya Allah kalau kita selalu mohon perlindungan kepada Allah seperti itu, Allah akan melindungi kita. Ya. Amin ya Rabbal. Jadi karena kita sudah bertawakal kepada Allah. Ya. Tawakkaltu 'ala Allah. Ya sedaba la haula wala quwwata illa billah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Jadi hampir semua Sahihus Sunan ya. Sahihus Sunan ya. Kitab yang namanya Sunan ya, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i dan juga ini Sahih Ibnu Majah ya. Imam At-Tirmidzi mengatakan haditsun sahihun. Hadis ini hadis sahih. Agada fi riwayat Abu Dawud. Yang ini riwayat Abu Dawud dan Abdullah Udalla. Udalla jadi bukan udilla. Ya. Ini riwayat lain lafadznya begitu. Azilla atau zalla. Sadqa. Wa kadza al-baqi bilamti ya bila tauhid. Wa fi riwayat Tirmidzi a'udzubika min an anzilna. Ya, min an nanzilna. Wa kadzalika nudalla wa nudlama wa yajhal.
Wa najhal bila bil jami' menggunakan bentuk jamak. Jadi yang tadinya hurufnya alif diganti hurufnya nun, menunjukkan domirnya domir nahnu, bukan domir ana. Dan ini fi'il mudhari begitu kan. Ditambah, tambahannya beda. Kalau alif itu domirnya domir ana, kalau nun domirnya nahnu. Bapak belajar sorof masih ingat nggak pelajaran sorof? Fa'ala, ya, yaf'ulu fa'lan. Kalau ada sorof yang fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah itu kalau fi'il madhi itu kan. Ya. Nasoro, nasoro, nasoru, nasoro dan seterusnya. Nah, itu kalau fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari lagi. Ya. Yansuru, yansuroni, yansuruna, tansuru, tansuroni, yansurna, tansuru, tansuroni, tansurina, tansurina itu. Angsuru, nansuru terakhirnya itu kan ya. Ansuru, nansuru, sama dengan ini. Baik, nanti belajar sorof lagi nih kan. Ya. Jadi ganti tadi. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, ma kharaja Rasulullah SAW min baiti illa rafa'a tarfahu ila sama. Tidaklah Rasulullah ketika keluar dari rumahnya kecuali beliau mengangkat tangannya ke atas langit. Angkat tinggi-tinggi. Allahumma inni a'udzubika dan seterusnya seperti tadi yang kita keluar rumah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika. Baik. Nih, wa rawaina fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairihim an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala yani idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah yuqalu lahu kufita wa mukita wa hudita wa tanaha 'anhu syaitan. Waqala Tirmidzi haditsun hasanun zada Abu Dawud fi riwayati wa yaqulu ya syaitan syaitanin akhar kaifa laka bi rajulin hudiya wa kufiya wa muqiya. Ini riwayat yang lain ini. Kalau tadi riwayat Ummi Salamah, ini riwayatnya yang diriwayatkan Anas bin Malik. Ini pelayan Rasulullah yang selalu mendampingi beliau. Ya, Rasulullah SAW bersabda begini, man qala, siapa yang membaca, yakni idza kharaja min baiti, yakni ketika dia keluar dari rumahnya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Itu bacaannya. Yuqalu lahu, maka berkata kepadanya, dikatakan kepadanya, ufita, ufita, wahudita. Dikatakan kepadanya, ucapan ufita, kamu telah dicukupkan. Wamukita, dan kamu dijaga. Wahudida, dan kamu diberi petunjuk. Watanaha anhu syaitan, dan syaitan pun menjauh daripadanya. Kalau orang baca tadi itu ya, baca bismillahirrahmanirrahim wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu dibacakan doanya oleh para malaikat. Kamu telah dicukupkan. Ya. Kamu telah dijaga. Kamu telah
ditunjukkan dan setan-setan pada menjauh. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Hasan itu status hadis itu tingkatannya di bawah sahih. Karena hafalannya perawinya itu kurang bagus sedikit. Jadi dobitanya agak kurang sehingga beliau katakan hadis ini hasan. Nah, kalau dalam ilmu hadis bukan ada hasannya, hasan li dzatihi, itu termasuk sahih li ghairihi. Dia bisa menjadi sahih karena didukung oleh perawi yang lain. Sehingga hadis itu menjadi sahih. Nah, ini menurut Imam Tirmidzi hadis ini hasan. Yang menggunakan istilah hasan itu dari perawi hadis itu, ya, itu hanya Imam At-Tirmidzi. Yang lain ya sahih sama dhaif aja. Nah, Zada Abu Dawud fi riwayatihi, Imam Abu Dawud meriwayatkan dengan sebuah tambahan wa yaqulu ya'ni syaitan akhar, yakni setan berkata kepada setan yang lain, ya, kaifa laka birajulin qad udiya wa kufiya wa udiya. Bagaimana kamu mensikapi menghadapi orang yang sudah diberikan oleh Allah, ya, petunjuk, ya, ya. Dia telah dijaga oleh Allah, telah dicukupkan oleh Allah. Itu mereka pada ngomong sama teman-temannya, gimana kamu itu? Iya, saya udah teler, saya nggak mampu menghadapi mereka. Karena apa? Sudah dijaga oleh Allah, sudah dicukupkan oleh Allah. Sehingga para setan tadi itu, ya, mengeluh sesama teman, curhat, nah gitu. Nah, warwaina fi kitab Ibnu Majah wa Ibnu Sinni an Abu Hurairah, dan saya meriwayatkan dalam kitab Ibnu Majah dan Ibnu Sinni, karena itu banyak kita baiknya, kita baik, bukan kita. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min manzilihi qala bismillah yattakalana 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kadang-kadang lafadznya menggunakan kata at-taklan, ya. Bismillah yattakalana 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ya, ini dari riwayatnya Ibnu Majah dan Ibnu Sinni. Tapi perawinya dari Abu Hurairah. Kalau yang tadi kan dari Anas bin Malik, yang pertama dari Ummi Salamah. Itu. Ya, nanti boleh. Bapak-bapak praktekannya bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata. Paling tidak itu. Biar setan itu kabur jam. Nah, sekarang bagaimana ketika kita pulang dari masjid sini misalnya, pulang dari kuliah subuh, babnya lain lagi. Babu ma yaqulu idza dakhala. Apa yang harus diucapkan ketika orang masuk kepada rumahnya baitahu, ya. Rumah yaqulu idza dakhala baitahu. Yustahabbu ay yaqula, disunahkan dia membaca Bismillah wa yuktsaru min dzikrillah ta'ala wa yusallima sawa'un kana fil baiti adamiyun am la. Biqouli sallallahu biqouli ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min 'indillah mubarakatan thayyibah. Ini ucapannya. Allah berfirman seperti itu. Ketika kita masuk ke dalam rumah kita, kita dianjurkan, disunahkan membaca bismillah dan memperbanyak zikir kepada Allah
serta mengucapkan salam baik itu ada penghuninya ataupun tidak ada penghuninya. Karena ada firman Allah tadi, "Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum." Itu. Apabila kamu masuk ke dalam sebuah rumah, maka hendaklah kamu mengucapkan salam terhadap dirimu sendiri, tahiyatan min indillah, sebagai penghormatan dari sisi Allah, barakatan thayyibadah yang berkah dan kebaikan. Nah, jadi apa ucapannya? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini biasanya kita bacanya begitu. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kalau dalam sholat kan kita ucapkan gitu. Dalam sholat kita kan salam ya, kepada Nabi. Ya. Nah, kalau kita masuk rumah, ucapkan tadi itu. Nah, hadis yang lain juga begini. Warwaina fi kitab Tirmidzi ala Anas radhiyallahu anhu qala. Kami riwayatkan dalam kitabnya At-Tirmidzi hadis riwayat Anas, Rasulullah SAW bersabda, qala li Rasulullah SAW, ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim takun barakatan alayka wa ala ahli baitika. Qala At-Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Nah, kalau riwayat dari Anas ini, Rasulullah mengatakan kepadanya, karena Anas masih kecil ya, nah, sangat muda itu. Ya bunayya, wahai anak, apabila kamu masuk kepada rumah keluargamu, maka hendaklah kamu ucapkan salam, maka kamu akan memperoleh keberkahan. Wala ahli bait, kita juga para keberkahan itu diberikan oleh Allah kepada keluargamu yang ada di rumah. Maka riwayat yang mengatakan itu di sini. Wakil warwaina fi Sunan Abu Dawud an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu wasmu Al-Harith wakila Ubaid wakila Ka'ab wakila Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza walaja ar-rajulu baitahu walyaqul Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj bismillahi walajna bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbana tawakkalna thumma yusallim ala ahlihi. Dan yudha'ifu Abu Dawud. Jadi hadis ini diriwayatkan. Allahumma tadi idza walaja rajul, apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya, hendaklah dia mengatakan Allahumma inni as'aluka khairal maulaj. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan masuk ini, tempat masuk kami, wa khairal makhraj, dan kebaikan tempat keluar kami. Jadi keluar masuk rumah itu maksudnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut Allah kami masuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah kami keluar. Wa 'ala Allahi rabbana tawakkalna, ya, kepada Allah Tuhanku kami bertawakal. Setelah itu baru dia salam kepada keluarga. Ketika mau masuk rumah, di depan pintu itu doa tadi, Allahumma inni as'aluka khairal maulaj, ya, wa khairal makhraj bismillahi walajna bismillahi kharajna 'ala Allahi rabbuna tawakkal. Nah, ini bacaannya. Coba baca ini ya. Baca bareng-bareng ya. Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj wa khairal, ya, bismillahi walajna bismillahi kharajna
wa 'alallahi rabbana tawakkalna. Ya, itu bacaannya. Lalu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada seperti itu. Warwainan Abi Umamah Al-Bahili wasmuhu Shadir bin Ajlan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah azza wa jalla. Ada 3 orang semuanya mereka dijamin oleh Allah azza wa jalla. Rajulun kharaja ya ghaziyan fi sabilillah azza wa jalla fa huwa dhaminun 'ala Allah azza wa jalla hatta yatawaffahu wa yadkhilul jannah aw yaruddahu bima nala min ajrin wa ni'matin. Pertama ya, ada 3 golongan orang yang senantiasa dia memperoleh ya, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama adalah orang yang keluar berperang di jalan Allah ya. Perang kharaja ghaziyan fi sabilillah azza wa jalla. Nah, fa huwa dhaminun 'ala Allah, maka dia itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Sehingga dia wafat hatta yatawaffahu, kalau dia ditakdirkan oleh Allah kemudian dia mati, wa yudkhiluhul jannah ya, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tapi kalau dia tidak mati, menang perangnya, tidak terbunuh, au yarudduhu bima nala min ajrin wa ni'matin, maka dia kembali ke rumahnya dengan memperoleh pahala dari Allah dan memperoleh harta rampasan. Wah, enak banget itu. Ya, itu pertama yang dijamin oleh Allah. Yang kedua, warajulun roha ilal masjidi fa huwa dhaminun 'ala Allah ta'ala hatta yatawaffahu fa yadkhulul jannah aw yarudduhu bima nala min ajrin wa ni'matin. Warajulun dakhala baitahu bisalamin fa huwa dhaminun 'ala Allah subhanahu wa ta'ala ay sahibul zaman wa zaman ya ta'ala haid. Jadi orang-orang yang kedua adalah orang yang ya, keluar di pagi hari atau di sore hari ke masjid, dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia wafat. Kalau dia wafat, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, atau dia kembali pulang lagi dengan memperoleh pahala dari Allah dan kemenangan. Jadi boleh. Itu yang kedua. Jadi bapak-bapak tadi seandainya nih, tapi mudah-mudahan jangan berangkat ke masjid sini dari Pangkalan Jatisono, di tengah jalan berdubrak nabrak itu orang berunjung bawa berunjung pasar, jatuh hati misalnya mana dijamin Allah, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dijamin. Nah kalau tidak, nanti bisa kembali ke rumahnya sehat walafiat, mendapatkan 2 apa? Yang pertama, ada ajr pahala. Pertama, ya. Nah, dan min ajr wa ghanimah. Mendapatkan apa? Ghanimah. Berapa? Ya. Nyampe rumah nggak perlu sarapan lagi di rumah kan? Udah sarapan di sini. Boleh nggak kan ya? Nah, oke, nanti jangan pulang dulu sebelum sarapan ya. Itu ghanimah itu maksudnya. Ghanimahnya. Nah, kemudian yang ketiga, warajulun dakhala baitahu bisalamin wa dhaibun Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang masuk ke dalam rumahnya dengan mengucap salam, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini
hadis hasan riwayat Abu Dawud dengan isnad yang baik. Yang lain warawahu akharun wa ma'na dhaminun 'ala Allah taala ay sahibu dhaman. Wa dhaman ay ri'ayatul syai'. Kama qala tamir walabin. Jadi kata dhamin itu artinya orang yang mendapatkan jaminan. Dhaman ri'ayatul syai'. Dhaman itu mendapatkan penguasaan terhadap sesuatu. Ya. Sebagaimana orang mengatakan tamir atau labin ay sahibu tamrin walaban. Kalau orang itu tamir artinya orang yang punya kurma, itu tamir. Labin itu orang yang punya susu, itu namanya labin. Gitu. Ya. Famaknau annahu fi ri'ayatillah ta'ala. Ya. Jadi apa namanya? Penulisan itu wa ma ajala hadhil atiyah Allahumma rzuqna. Akhirnya kita mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Wa ma ajala hadhil atiyah. Ayatillah itu adalah mendapatkan pertolongan dari Allah. Wa rawayna an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه فقال أدركتم المبيت والعشاء رواه مسلم sahih. Jadi kalau malam-malam pulang ke rumah, orang ada masuk ke dalam rumahnya. Ini riwayat Jabir dari Abdullah ya radhiyallahu anhu. Ya, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ini masuk ke dalam rumahnya, maka hendaklah dia mengucapkan zikir kepada Allah ketika masuknya dan ketika makannya. Nah, kalau sudah seperti itu, apa kata setan? Qala syaitan la mabita lakum wala asya. Saya nggak bisa nginep di rumah kamu. Saya nggak bisa makan malam gitu. Malam-malam pulang dari kerja di mana itu. Tapi apabila seorang itu masuk ke dalam rumahnya lalu dia tidak menyebut nama Allah ketika masuknya, maka setan berkata adraktumul mabit. Aku bisa nginep di sini. Ya. Aku boleh nginep di sini kan berarti wa idza lam yadhkurillah ta'ala inda ta'amihi, ketika dia makan kemudian dia menyebut nama Allah, maka jangan setan berkata qul adraktumul mabita wal asya. Bahwa Muslim fi sahih, dalam sahih Muslim disebutkan itu adraktumul mabita wal asya. Mendapatmu di sini, menurut kamu saya boleh nginep di sini, boleh makan malam di sini. Jadi kalau masuk rumah sebut nama Allah tadi dia Bismillah, banyak zikir kepada Allah. Dalam pembacaan yang tidak ada dalam kitab ini, ya, dia tidak akan menjadi orang yang kekurangan rezeki makanan khususnya. Ketika dia keluar masuk ke dalam rumahnya baca qul huwallahu ahad 3 kali. Ya, sebenarnya Allahu ahad. Itu setelah kita salam tadi itu baca itu. Baca. Warwaina fi kitab Ibnu Sinni, satu lagi tanggungnya. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raja'a min an-nahar ila baiti yaqulu alhamdulillahilladzi kafani wa awani walhamdulillahilladzi at'amani wa saqani walhamdulillahilladzi manna alayya as'aluka an tujirani minan nar.
isnadu dhaif, tapi isnad dhaif ya. Wa rawaina fi Muwatta' Malik annahu balaghu annahu yustahabbu idza dakhala baitan ghairu maskunin ay yaqul assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi apa yang baca dari itu? Alhamdulillahilladzi kafani wa awani walhamdulillahilladzi at'amani wa saqani alhamdulillahilladzi manna alayya as'aluka yujirani minan nar. Ini doanya ketika dia sudah dalam isnadnya, tapi ini dhaif ya. Yang kita yang jelas nasihatnya. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Kalau masuk rumah, di rumah nggak ada siapa-siapa, misalnya ini lagi pulang kampung, rumah nggak ada yang jaga sendiri. Apa yang baca tidak? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Jadi itu ucapan sebagaimana kita dalam sholat itu. Artinya apa? Selamat sejahtera untuk kami semua. Kami siapa? Kami, keluarga kami. Wa ala ibadillahis sholihin, dan kepada keluarga yang hamba Allah yang soleh. Siapa? Barangkali di rumah kita itu ada penghuninya yang tidak terlihat oleh kita, tapi dia baik-baik mendapatkan salam dari kita. Tapi apakah dia jawab? Cuma kita nggak dengar. Kalau kita dengar, kita nggak jadi masuk, ya kan? Masuk rumah kita nggak ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kira-kira Bapak masuk apa? Kabur. Untungnya sama dengan Bapak ketika masuk ke dalam kubur. Jadi ada salam istilahnya yang kita nggak boleh mendengar jawabannya ketika masuk ke dalam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Tiba-tiba dalam kubur itu semua jawab Waalaikumsalam gitu. Kira-kira Bapak jadi masuk kubur atau kabur? Kabur. Ya. Nah, begitulah. Baik, saya kira ini yang saya sampaikan dalam kesempatan ini karena sudah jam 6 sesuai dengan kesepakatan. Jam 6 selesai. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, mudah-mudahan yang kurang ini diampuni oleh Allah Subhanahu. Tentu yang benar dari Allah, yang tidak benar datang dari kelemahan pribadi saya, dan saya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu al-muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share.